Hai semuanya, kali ini gue bakalan bercerita tentang pengalaman live Instagram bareng satu atlet yang kayaknya sih sebenarnya gue cukup surprise ya, dia mendapatkan respon yang oke banget dari para viewers. Atletnya tuh dibilang populer, banyak yang lebih populer dari dia. Dibilang kesayangan juga banyak yang lebih jadi kesayangan gitu dibandingin dia. Tapi gak tahu kenapa waktu di acara live ini dia dapat respon yang oke banget dari para penonton. Vito yang intronya memperkenalkan dirinya dengan ngomong kayak gini. Halo, nama saya Cesar Hirandusta Vito, umur saya 26 tahun dan saya masih jomblo. Gimana itu intro nggak bikin cewek-cewek pada kia-kia coba? Oke, Vito, boleh disapa teman-teman semua di sini yang udah join nih, Vito. Sapa dulu. Halo dong. semuanya. Perkenalkan, Hai. nama saya Cesar Hirandusta Vito, umur saya 26 tahun, masih jomblo. Awas lu ya. Apa? Ya, oke. Soal jomblo-jomblo kita bahas nanti ya. Oke. Sekarang gue nanya. Nama Vito itu sebenarnya udah masuk ke daftar pemain yang pengen banget kita ajak live bareng. Tapi karena satu dan lain hal, waktu itu gue ngabarin dia tuh agak last minute. Jadi H-1 atau H-2. Dan sempat deg-degan gitu. Vitonya mau gak ya? Atau gak bisa gak ya? Atau gue dinistakan gak ya sama dia? Dan ternyata responnya dia tuh oke banget. Dia langsung bales, oh ya kapan mbak? Terus gimana sih live itu? Soalnya gue baru pertama kali nih live. Padahal kan kita tahu dia pernah live bareng sama seseorang. Mungkin maksudnya tuh live yang resmi gitu kali ya. Perbedaannya ya live resmi emang enggak. Kan sama-sama live. Oke. Jadi intinya pokoknya dia responsif banget. Dia oke gitu sama jadwalnya. Dan sempat sih dia ada satu permintaan gitu. Dia bilang, mbak bentar ya gue mau cari spot yang oke dulu, yang cahayanya bagus. Kalau gue gak kenal nih sama dia ya, gue udah bilang, Vito ya udahlah Vito, lu kan udah kinclong, lu mau di spot mana juga lu akan terlihat berkilau di mata netizen, beda sama gue. Tapi berhubung gue udah kenal sama dia kan males banget ya kayak gitu, ntar GR. Sesudah kita mengatur jadwal dan lain-lain, semua udah oke. Gue seneng banget deh, kayak gimana sih, semua itu kan dadakan, semua bukan dadakan banget sih. Jadi jadwalnya tuh ada yang bertukar gitu lah, bertukar jadwal karena satu yang lain tuh nggak bisa. Gue bersyukur banget pas baca WhatsApp-nya tuh balasan dari dia tuh cepet, terus oke gitu kan. Itu tuh berasa kayak ngajak orang kenalan gitu, terus direspon kayak seneng banget, berbunga-bunga. Padahal cuma dapat jawaban kayak gitu doang. Nggak, tapi ngerti kan rasanya. Berhubung gue tuh punya history cukup banyak gitu ya, perkelahian sama Vito. Dia tuh sebenarnya kadang dia memudahkan pekerjaan gue. Kalau lagi kerja tuh ya gampang lah, kayak wawancara gitu dia oke. Cuma ya sering juga dia berbuat onar dan ngeselin. Jadi gue wanti-wanti, gue kasih term and condition sama dia untuk live itu. Gue kasih tahu gini, dan salah satunya please banget jangan jawab singkat-singkat. Mungkin kan karena dia atlet gitu ya, dia merasa tertantang. Mungkin dia merasa terpancing dan dia malah jawab pendek-pendek aja aku kan lagi sariawan. Padahal sama live tidak ada tanda-tandanya dia lagi sariawan sama sekali. Gue kenal sama Vito itu udah cukup lama. Pertama kali gue kerja ngeliput, gue udah dapet tugas untuk ngeliput kejuaraan yang ada dianya, yaitu di sebuah kejuaraan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup aku. Karena ya Allah, tantangannya banyak banget, menguji kesabaran, tingkat keimanan, pokoknya semua deh. Pokoknya ya Allah, kalau mau aku ceritain juga di blog atau di vlog takut pencemaran nama baik, tapi gimana gitu. Pokoknya ya udahlah ya, netizen bisa ngerti maksudnya tuh gimana. Jadi waktu itu gue ngeliput dia di AJC di Lucknow, India. Dan waktu itu karena kita sama-sama satu tim gitu, senasib sepenanggungan sependeritaan gitu di sana. Jadi kayak banyak hal yang bisa jadi cerita sampai kapanpun gitu. Bahkan sampai sekarang aja gue kalau ketemu salah satu tim AJC 2011
Hai adik-adik semua yang sekarang udah jadi kakak ya, by the way. Apakah kalian masih ingat perjuangan kita? Semangat ya. Kejadian di Lucknow ini termasuk salah satunya hal yang suka gue bahas nih sama Vito. Suka gue inget-inget lagi. Lo inget gak? Waktu gini, inget gak? Terus si ini abis nyuci bajunya jatuh ke tai burung. Karena kita udah dari dulu kenal udah lama, ngobrol-ngobrol juga udah sering, jadi kayak mengalir aja gitu obrolannya. Walaupun sebenarnya itu kayak bukan pure obrolan sih, karena ya namanya kan juga live di IG resmi ya, IG resmi asosiasi. Tetap harus ada pertanyaan-pertanyaan yang badminton banget, yang pertanyaan-pertanyaan formal gitu. Sebenarnya sih gue tuh lebih pengen ngobrol ya bener-bener kayak ngobrol gue sama dia, gue sama atlet-atlet gitu. Kadang kita kan ngobrolin hal yang lain juga, cuma kan kayaknya agak nggak nyambung ya kalau di IG resmi gitu. Ya mungkin next time kapan-kapan gue dapat kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng sama mereka di platform yang lain lah kalau misalnya nggak bisa di situ. Oke, ini gue jadi ngalor ngidul panjangan, maaf ya. Selama live bareng Vito dan atlet-atlet kece lainnya, gue ada rasa tegang dan tenang. Tenangnya tuh kenapa? Karena gue mikir, oke, like 99% orang kayak pasti fokusnya ke lawan bicara gue dong, yang di bawah layar gue, nggak mungkin ke gue kan. Jadi kayak oke, ya udah nggak terlalu mikirin penampakan gue kayak apaan. Terus tegangnya karena orang-orang yang gue wawancara itu adalah orang-orang seseorang ya di dunia badminton. Jadi kalau misalnya gue salah nih dikit, waduh gila, gue diserang deh sama fans-fansnya gitu gue mikirnya. Cuma ya alhamdulillah semuanya lancar aja, karena thanks to atlet-atletnya juga yang bikin suasana jadi mencair. Vito juga gitu, yang pada saat itu ada berbagai macam ekspresi, dari ekspresi dia ketawa, iseng, marah, dia nyeritain kalau dia emosi, suka marah gitu di timnya, walaupun gue agak-agak nggak percaya sih sebenarnya. Cuma pada saat ngelihat ekspresi dia nyeritain itu, iya apa bener ya gitu. Udah gitu dimarahin si Karono lagi. Kan gue kayak gimana, kayak udah hampir percaya, karena kan Karono gitu suka diceng-cengin sama anak-anak, parah banget ya emang anak-anak tunggal putra. Karono yang sabar ya. Tapi nih gue mau bilang jujur aja nih, jujur ya, gue jujur tidak subjektif. Menurut gue nih ya, netizen gak usah julid. Menurut gue auranya Vito waktu di live itu aur-auran banget, beda banget. Entah karena dia mendapatkan spot jimatnya dia yang cahayanya oke, tapi gak terang-terang juga. Pada saat itu orang sempet gue bilang, lu katanya nyari spot yang terang, itu kayaknya sama aja deh. Tapi dia tetap kayak charming aja gitu kelihatannya. Apa karena pembawaannya selama live itu ya yang membuat oke gitu dia kelihatannya. Kok jadi cakep ya nih anak. Mungkin kalau bel-bel denger langsung pada ngomong, ya elah mbak, emang cakep kali dari dulu, mana aja. Enggak, ini beda. Gue tuh udah lama banget ya, berapa tahun sih gue kenal dia tuh udah lama. Tapi ini tuh kayak beda gitu. Atau juga mungkin udah saking seringnya gue ketemu ya sama anak-anak, sama atlet-atlet, jadi ya kayak sudah biasa aja gitu, gak ngelihat mereka kayak yang WOW banget, karena kan setiap hari ketemu. Dan juga kalau mereka ganteng gitu ya, tampan, menarik, kinclong, glowing, whatsoever lah julukan BLBL, kayaknya semua itu kayak tertutup awan-awan hitam gitu kan, karena mereka rese sama gue. Jadi gue udah gak bisa objektif lagi, jadi kayak oke. Cuma balik lagi nih, misalnya gue ngeliput mereka, terus mereka di pertandingan doing extra mile yang keren, aduh, balik lagi lah aku tergila-gila lagi sama mereka. Jadi ya gitu aja terus, bete. Terus aku terpesona ngelihat mereka di lapangan. Wow, keren banget. Karena guenya kan juga suka sama bulu tangkis. Jadi kalau ngelihat orang yang expert dalam bidang yang gue suka banget, ya itu mudah untuk
terpesona. Bukan begitu teman-teman. Nah, udahlah dia kelihatan kayak, wah kok kece sih. Terus dia intronya kayak tadi, hai nama saya bla 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 bla, usia bla, dan saya masih jomblo. Gimana nggak pengen bereaksi coba dengar intro kayak begitu? Pasti kalian semua juga sama lah sama gue, bakalan berkomentar, oh gitu, at least begitu. Gue juga banyak dapet DM, komentar-komentar dari BL-BL yang bilang, aku mau gak sabar nih mau lihat Vito, dia kan kalem, pendiam. Dia kan kalem, pendiam, kayak apa ya kalau dia live? Mungkin kayaknya kalem gitu ya kelihatannya, tapi enggak, sama sekali enggak loh, dia tuh enggak kalem, enggak diem. Yang kalem dan diem itu adalah Fitriani, itu gue setuju. Walaupun dia suka main TikTok, dia ketawa sama temen-temennya, tapi tetap aja dia pada dasarnya itu memang orangnya tuh kalem. Nah kalau Vito tuh enggak kalem dia, apa ya? Ya emang gak cuawaan juga sih kayak Fajar, tapi pokoknya gak kalem. Pada saat live itu kalau gak salah si Syabda nongol. Dia tuh Syabda nongol di kolom komen, dia bilang apa ya, pokoknya gue lupa. Nah terus gue counter lah ke Vito tuh lihat tuh kata Syabda, kalau gak salah sih Syabda nulis iya dia iseng gitu. Terus Vitonya bilang, ya enggak lah mbak, mana saya iseng. Itu tuh saya iseng kalau saya diisengin duluan katanya. Gak percaya sih, karena beberapa kali nih mata gue dan kamera gue menangkap keisengannya dia sama Jombang, Rian Ardianto, buat yang gak tahu Jombang. Tapi gak mungkin lah ya ini yang nonton di sini gak tahu siapa Jombang, tahu kan? Terus lagi-lagi gue bilang dong ke dia, Vito, gue tuh udah beberapa kali deh menyaksikan lo tuh iseng duluan ke Jombang. Di mana, di turnamen mana, di negara mana tuh gue ada buktinya. Gue bilang kayak gitu. Dia masih tetap ngotot dong memperbaiki image-nya dia. Enggak mbak, itu tuh gue kalau diisengin duluan baru gue kayak gitu. Tapi gue tetap tidak mau terima ya. Langsung aja gue bilang, ya udah kalau kayak gitu nanti gue cross check ya sama Jombang. Terus dia kayak merasa terancam kali ya posisinya. Oh ya gak usah lah mbak, lu emang bisaan. Salahnya Kan- kayak Sabda bilang, kalau lo gak mulai pasti mereka juga gak berani lah iseng gitu. Iya kan? Perasaan saya dulu yang yang digangguin duluan gitu. Baru Berarti saya lo sama bisa Jombang kembali. Jombang duluan yang isengin lo. Iya, Jombang duluan. Oh gitu. Nanti gue cross check sama Jombang ya. Gue cross check nih sama Jombang. Janganlah. Vita Di live kali ini tuh gue sama dia juga sering jual beli kode. Kenapa? Karena seru aja, kayaknya dia pun sendiri juga kayak sering mencurigai gue. Terus kalau misalnya sekalinya gue udah beretikat baik nih, tidak bermaksud memberi kode atau menyindir atau apa, dianya udah ketawa duluan. Jadi kayak saling mencurigai gitu, tidak ada kepercayaan satu sama lain di antara kita lah ya intinya. Gue iseng aja sih sebenarnya nanya-nanya kayak gitu, dan dia sendiri juga waktu itu tidak ada bilang tidak ada batasan. Misalnya Vito, apa yang boleh gue tanya, apa yang nggak boleh gue tanya nih? Bebas mbak. Ya udah dong, hajar. Faktor kan lain bisa nggak ada. Oh. Nggak ada. Ya, kan gue hanya memastikan. Iya, nggak ada. Siapa tahu gitu loh. Jadi bekerja sama antar sektor gitu loh Vito, ya kan? Nggak ada. Enggak ya, misalnya Antar sektor-sektor tuh ini sebelah Jombang, sana gitu Jombang, nggak ada ya? Jombang. Rian. Kode-kodenya tuh kayak apa? Ya nggak perlu dijelasin ya di sini, netizen artikan aja sendiri. Misalnya gue sering nanya, Vito selain sama anak tunggal putra suka latihan sama siapa lagi sih? Terus dia bilang sama ganda putra mbak gitu. Terus gue bilang, oh sama ganda putra aja ya, nggak pengen latihan sama yang sektor lain, sektor yang di sana tuh, gue gitu-gituin. Terus dia ketawanya penuh arti, sejuta makna. Jadi menurut gue kalau emang misalnya biasa aja, ya harusnya dia cool aja dong, santai ya kan, kayak Jombang, sok santai. Bisa dia ketawa. Nah udah gitu, dimana kan kok ketawa kan manis banget ya, dia tuh dengan ada gingsulnya, satu geng sama Meli, dia tuh geng gingsul. Terus ya kan ada gingsulnya, Vito.
Iya, ada seinget gue. Aduh ya ampun, tambah inilah ya, suasana tuh tambah cair gitu kalau dia senyum. Netizen, viewers yang cewek-cewek pada makin terpesona deh tuh kan sama dia. Lo sering latihan kadang-kadang sama anak ganda putra ya? Iya. Yang lain-lain enggak? Iya kan? Kalau yang lain-lain enggak ya? Nggak ada. Oh gitu. Ya kan gue hanya memastikan aja loh, Vito. Iya, Ya Gue kan kan juga selain memastikan, ganda putra, kan nggak ada. banyak juga sektor-sektor yang lain gitu loh di Ada, Platnas. Kan ada 5 sektor Iya, nih, ada coba 5 sebutin. sektor. Sebutkan 5 sektor di bulu tangkis. Ayo. Tunggal putra. Tuh kan, lu juga sih. Aduh. Satu lagi yang tiba-tiba muncul di otak gue, ini nggak ada di rencana, nggak ada di skrip atau apapun itu namanya. Waktu itu gue tiba-tiba kayak pengen aja denger Vito ngomong bahasa Jawa. Dan untungnya dia mau. Jadilah dia menjawab satu pertanyaan gue dengan full bahasa Jawa. Pada saat dia ngomong bahasa Jawa, gue liat keren banget nih orang. Kok jadi tambah charming ya gue ngelihatnya. Cuma pada saat dia ngomong itu, selain gue kagum gitu, karena gak tau kenapa gue seneng aja ngelihat orang itu yang bisa ngomong bahasa daerah dia sendiri. Karena gue gak bisa. Gue ngerti bahasa daerah gue, tapi gue gak bisa ngomongnya. Jadi kalau gue ngelihat orang, gak cuma Vito, yang lain kayak misalnya Butet sama Gel gitu ngomong bahasa Manado tuh gue seneng aja. Nah, pas lagi live sama Vito ini, jadi gue minta dia ngomong bahasa Jawa. Di satu sisi gue ngeliat dia keren, tapi di satu sisi lagi gue bener-bener gila, sekuat tenaga menahan untuk gak ketawa. Karena gue tahu once gue ketawa, udah dia gak mau lagi berbahasa Jawa. Sementara gue pengen dia tuh menjawab sampai full, sampai selesai bahasa Jawanya gitu. Dan akhirnya selesailah. Dia menjawab dengan full bahasa Jawa, walaupun dia sempat nanya-nanya ke gue juga bahasa Jawa. Dan apaan gue gak ngerti sama sekali, cuma bahasa-bahasa basic gitu. Waktu itu tuh pernah ada seorang pelatih yang ngomong sama gue pakai bahasa Jawa gitu kan. Terus gue bilang, ya mas ngomong apaan gak ngerti. Gimana sih di bulu tangkis mah minimal mesti bisa bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Karena banyakan tuh pada ngomong kayak gitu. Ya juga sih. Tadi gue coba belajar sama yang jago bahasa Jawa. Vito, sama Jombang, sama Kevin. Netizen mau ya? Ya pasti. Bedanya gimana? Jelasin dong. Tapi ya, gue tolong dong jelasin pakai bahasa Jawa dong Vito sekali-kali. Gue pengen denger lu ngomong bahasa Jawa soalnya. Serius. Lu harus bangga dong sebagai putra Sukoharjo. Lo jelasin kenapa bertanding di Piala. Iya dong, putra Sukoharjo, gila kan. Nah, lu jelasin pakai bahasa Jawa. Lah, gue bisa ngomong bahasa Jawa. Jangan dong, gue nggak bisa. Tapi gue serem, gue denger atlet ngomong bahasa daerah tuh keren menurut gue. Karena gue nggak bisa ngomong bahasa daerah. Ntar yang lain nggak tahu. Tahu dong. Ini kan teman-teman mungkin ada yang mau denger juga lo ngomong bahasa Jawa. Jelasin kenapa main di Bergu tuh lebih beda gitu dibanding turnamen individu. 1, 2, 3, go. Masa bahasa Jawa? Tawain gue. Iya dong. Lo kue kisah Jawa kok, berarti iso ngobrol bareng tau karo aku. Ora iso aku. Coba kan nengene belajar. Ora iso, pokoknya ora iso. Ora iso, udah itu doang yang gue bisa. Ya sing pertama ya Mbak, sing pertama iki mesti. Oke, sing pertama ya. Nek main Bergu iku sing jelas awake dhewe iki ra nggawa jenenge dhewe tok lho Mbak ya. Kowe enggak ngerti ya aku ngomong. Oke, gue tahu. Kalau main Bergu itu kita bukan main buat diri sendiri. Iya enggak? Oke, terus? Nah, terus sing keloro iku rasa neng jero lapangan iku mesti bebane iku luwih abot neng awake dhewe karena dhewe kan nggawa nama tim, nggawa nama Indonesia, terus mikir nanti kita mikir engko awake dhewe bisa nyumbang poin apa ora, kaya ngono sih sing beda pasti mentale kudu luwih kuat, Mbak. Betul. Mental itu paling penting. Paling penting kalau di Bergu.
Oke. Tapi lu tuh pemain yang mentalnya gimana sih, Vito, menurut lo? Mental gue ya Pakai tahu bahasa sendiri lah Indonesia ya. ya. Tahu sendiri lah Kayak ya. gimana? Nggak tahu gua. Rahono wedine ya, Mbak. Nah, pakai bahasa Indonesia dong gue bilang kalau yang ini. Gue udah nggak ngerti tuh. Pakai apa itu bahasa Jawa loh? Iya, gue nggak ngerti. Gue nanya kalau lu mental bertandingnya gimana menurut lo sendiri? Mental bertandingku ki rahono wedine, Mbak. Sing penting pokoknya Raono Wedine tuh apa artinya? Ayo guys, artinya apa guys? Terus gue juga nanya, itu ada gak sih fans-fans cewek yang sebegitu agresif dan gegabahnya mengirimkan DM-DM berisi rayuan pulau kelapa, flirting, pokoknya gitu-gitu deh. Terus dia bilang ada mbak. Nah dianya juga nyambutnya tuh juga ya emang rada-rada juga sih orangnya. Dia bilang ada mbak banyak ya, tapi ya ketimbun-timbun lah karena DM-nya jutaan. Minta dicengin banget kan, DM jutaan, bayangin. Kalau yang ngomong itu followersnya udah jutaan, oke lah ya. Tapi ini kan kayak minta banget untuk dihujat dan dibahas. Gue bilang sama dia, pasti abis itu lanjut ya minta nomor WA. Terus kata dia, ya mbak bukan nomor WA lagi, udah nomor rumah. Kayak gitu-gitu, maksudnya dia itu tektokannya tuh oke banget, enak banget. Kalau gue jual dia beli, gue ngelempar dia ngambil gitu. Tanpa ini tuh ada pesanan, settingan, kode-kodean tuh nggak ada. Jadi ya bener-bener ngalir aja kayak gitu. Gue mau lanjut sebenarnya tapi ada tukang bakso, kedengeran gak sih suaranya? Nih, tapi ntar pas gue ngomong ada suara tukang bakso. Aman. Waktu udah mau closing, jadi kalau di Instagram itu kan live-nya kan maksimal 1 jam, dia akan otomatis kan keputus kan setelah 1 jam. Gue juga nggak mau kayak mepet-mepetin pas banget 1 jam karena ini rekamannya tuh harus gue save di IGTV-nya PBSI. Jadi sebisa mungkin gue mengamankan itu video. Waktu itu kayak tinggal 5 atau 10 menit lagi itu mau selesai. Jadi gue udah closing, udah say thank you, udah mau bye-bye lah ya intinya. Ngapain juga gue jelasin ya kayak gitu ke Vito bahwa gue harus close nih, gak bisa gini-gini nanti begini-gini. Ya kan dia muncul lagi isengnya. Dia mulailah ngulur-ngulur waktu, awalnya gue gak sadar. Tapi lama-lama dia ngulur-ngulur waktunya tuh udah gak main cantik. Udah nanyanya tuh yang enggak, ngadi-ngadi. Nanya gue, mbak besok kan minggu lo mau ngapain? Ngapain coba? Gue nih ya, 9 tahun gue kenal sama dia, enggak pernah satu kali pun dia nanya ataupun dia peduli gue hari minggu mau ngapain. Nah ini tiba-tiba dia nanyain, oh iya besok gue mau sepeda. Terus dia bilang, iya kali aja mau sepedahan. Oh iya gue sepedahan, gue gitu-gitu aja. Lo kok sepedahan? Terus lama-lama kok gue curiga ya nih orang. Ternyata bener aja dia senyum-senyum, langsung lah gue bilang, terus sengaja ya ngulur-ngulur waktu. Beneran kalau sampai ini filenya korup atau error, beneran gue suruh ulang ya dia live sendiri, biarin suruh nanya dirinya sendiri. Terus kemarin itu Vito janji mau bikinin gue soto ayam, yang alhamdulillah sampai hari ini belum dibikin juga sama dia. Waktu itu gue pernah ketemu sekali, gue tanya, mana soto ayam? Terus dia melemparkan senyum andalannya yang membuat lawan bicaranya lupa akan topik apa yang lagi dibahas. Tapi nggak dengan gue dong, gue udah biasa kayak gitu. Terus dia bilang, iya mbak ntar. Dan itu dia mau latihan sih. Gue takut juga nanti kalau gue bahas lebih lanjut, ntar gue yang dimarahin sama pelatihnya. Secara keseluruhan gue seneng banget sama hasil live gue sama Vito. Di luar dugaan dia oke, responnya oke, dia humoris, dia bisa diajak bercanda, tektokannya enak dan ramah. Walaupun ada rese-resenya dikit, tapi ya udah lah ya, nggak apa-apa lah sekali-kali. Nggak sekali-kali sih, ya udahlah nggak apa-apa ketutup sama kebaikan-kebaikan dia yang lain di live itu gitu. Maksud gue kayak gitu. Terus alhamdulillah respon dari para viewers itu oke banget. Dan rata-rata mereka kayak, ih gak nyangka ya Vito tuh kayak gitu. Jadi kalau yang merasa Vito tuh kalem, pendiam, akhirnya bisa ngeliat sendiri kan dia kayak gimana. Oke, sekian dulu video tentang live bareng Vito. Next gue akan bikin lagi kesan-kesan live bareng atlet yang lain. Atletnya siapa? Tungguin aja. Thanks for watching. Bye.